We're going to learn about plant movement. Plant movement. Oke. Apakah tumbuhan itu bergerak? Bergerak tidak? Bergerak ya. Tapi gerakannya itu sangat lambat. Karena hanya mengandalkan rangsangan dari luar dan dari dalam. Gitu ya, beda sama manusia. Manusia itu mempunyai yang namanya sistem saraf ya, yang bisa diatur oleh manusianya, sedangkan tanaman itu hanya mengandalkan rangsangan dari dalam dan dari luar. Oke, nah this movement is divided into two. Ada dua. Ada yang namanya gerak endonom ya. Ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh faktor dalam. Faktor dalam dari mana ya? Dari tumbuhan itu sendiri. Lalu ada yang namanya etionom. Kalau ini faktor luar. Oke, nah sekarang kita ke etionom dulu ya. Nah, etionom ini ada yang namanya gerak tropism. What is it? Jadi gini deh. Gampangnya ini kita sebut dengan tumbuh. Ya. Pasti arah tumbuhnya ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, di sini di gerak tropism itu ada yang namanya sini ya, fototropism. Oke, dari namanya saja sudah tahu bahwa foto ya, bahwa foto itu apa? Cahaya ya. Foto itu cahaya. Jadi di sini tumbuhnya itu bergantung pada cahaya. Gitu ya. Terus kita gambarkan ya. Kalau misalkan ada tumbuhan. Ini tanah ya. Terus ada tumbuhan yang tumbuh misalkan seperti ini. Set. Nah, dan mataharinya itu ada di sini. Nah, otomatis dia tumbuhnya ke atas mengikuti cahaya matahari ya. Nah, yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Kalau mengikuti arah matahari itu positif. Kalau akarnya nih, kan akarnya ke bawah nih, berarti menjauhi matahari kan, ini negatif. Nah, ada lagi, kalau misalkan mataharinya masih terbit nih, mataharinya terbit, maka the movement of plant will be like this, set, mengikuti cahaya matahari. Nah, ini akarnya ke bawah. Yang ini positif, fototropisme positif. Kalau the roots, it's called negative phototropism. Oke? Gitu ya. Nah, lanjut. Ada yang namanya gerakan geotropism. Dari namanya coba, geo. What is geo? Apa itu geo? Nah, geo itu berarti gerakannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu ya. Kalau misalkan ada tanaman nih, misalkan seperti ini, ada tanaman yang potnya jatuh. Set. Nah, kalau gaya gravitasi kan ke bawah ya, menariknya ke bawah tanah. Nah, nanti stemnya akan seperti ini dan nanti akan seperti ini. Nah,
ya, seperti itu. Ada juga yang kalau misalkan potnya normal nih, gak jatuh, ya tumbuhnya seperti ini, akarnya itu ke bawah, tanamannya ke atas gitu ya. Nah, lalu ada juga seperti ini nih, misalkan sini ya, nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada yang namanya hydrotropism. Nah, dari katanya hydro itu air, ya. Dimana ada air, di situ akan didekati oleh tanaman. Misalkan di sini ada sumber air sudah dekat. Di sini misalkan ada danau, ya. Nah, di sini ada tanaman nih. Kan di sini ada tanaman gini ya. Nah, ada akarnya. Nah, karena sumber airnya ada di sini, si akar itu akan mendekati ke sini. Karena dia butuh air, ya. Nah, lalu kalau misalkan kalian nanam tanaman ini di pot, ya. Kalian gak nyiram-nyiram nih tanaman, kan akarnya ke bawah nih. Ternyata di sini ada air dari atas, celak ke bawah. Nah, akarnya itu akan mendekati sumber air, itu hydrotropism, ya. Lalu ada yang namanya chemotropism, ya. Ada yang namanya chemotropism. Coba tebak dari namanya. Chemo apa ya kira-kira? Enggak. Chemotropism. Chemo itu kimia ya. Nah, jadi gimana nih maksudnya kalau kimia? Nih, cus dulu. Chemistry. Ya. Jadi ada tanaman misalkan ya di sini. Nah, lalu misalkan ada zat kimia nih di sini. Misalkan di sini tersimpan zat kimia gitu ya. Zat kimia. Nah, dia bisa saja mendekati zat kimianya atau menjauhi zat kimianya gitu ya. Jadi intinya kata kuncinya adalah kalau chemotropism itu respon pada zat kimia ya. Respon pada zat kimia gitu ya. Contohnya itu misalkan serbuk sari itu mendekati ke pollen tubes gitu ya. Nih, misalkan ini ada gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pollen tubesnya. Nah, nanti serbuk sari ketika akan akan terjadi ovulasi, nanti dia mendekati ke pollen tubesnya. Ya kan, ini juga reaksi kimia gitu ya. Okay, now let's start to evaluate your studying. So there are 3 questions. You can answer these questions on your book. Good luck.